Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Kalian simak baik-baik ya. Anak-anak, pertama-tama kalian amati gambar terlebih dahulu ya. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar? Anak-anak pada gambar itu sedang melakukan musyawarah di dalam kelas. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah melakukan musyawarah di dalam kelas? Anak-anak, kalian masih ingat apa tidak? Apakah musyawarah itu? Nah, musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk mencapai mufakat. Nah, mufakat itu sendiri adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Dalam pengambilan keputusan musyawarah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah keputusan harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan. Semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Anak-anak, pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nah, nilai-nilai yang mendasari musyawarah adalah yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Selanjutnya, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Anak-anak, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, berikut adalah tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain.
Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat. Pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Dua, berbicara setelah dipersilakan. Tiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Empat, bersikap sopan. Lima, suara harus cukup jelas ya. Selanjutnya, sikap dalam musyawarah yang harus kita terapkan saat musyawarah adalah sebagai berikut. Kita harus menghargai, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Anak-anak, kegiatan musyawarah juga dapat kita lakukan sebelum melaksanakan peragaan karya tari, karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Anak-anak, berikut adalah persiapan dalam peragaan tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu ada bermacam-macam. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Selanjutnya, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih berpasangan, pilihan karya tari juga harus berpasangan. Selanjutnya, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Selanjutnya, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti tari. Menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, bisa dengan CD ataupun pita kaset atau yang lainnya. Selanjutnya, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari.